Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andis Triana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memberikan sebuah materi tentang barisan dan deret aritmetika. Sekarang kita mulai dari pengertian barisan bilangan. Materi ini pastinya bukan materi yang baru lagi bagi teman-teman, karena materi ini pernah kita pelajari saat kelas 9 SMP. Sekarang kita masuk pada definisi barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Jadi maksudnya bilangan itu diurutkan, tidak acak dan harus ada aturannya. Sedangkan definisi barisan aritmetika atau barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh berikut ini. Di sini ada angka 2, 8, 14, dan 20. Bisa dilihat bahwa suku barisan ini bedanya itu 6. Karena selisihnya 6. Cara mengetahui selisihnya kayak apa? Kita bisa menggunakan rumus B. Rumusnya itu U2 dikurang U1, atau bisa juga U3 dikurang U2. Jadi bedanya itu 8 dikurang 2 itu hasilnya 6, atau 14 dikurang 8 itu hasilnya 6, atau bisa juga 20 dikurang 14 itu hasilnya 6. Jadi selisihnya itu sama. U itu adalah suku, sedangkan B adalah beda. Di sini bisa dilihat ada angka 2, 8, 14, dan 20. Berarti ini ada 4 suku, di mana suku pertama bernilai 2, suku kedua bernilai 8, suku ketiga bernilai 14, dan suku keempat bernilai 20. U1 biasa disebut sebagai A, dan UN itu adalah suku terakhir. Dari contoh di sini, UN itu adalah 20. Tapi misalkan 20 pada contoh tadi kita tambahkan menjadi 26, berarti suku terakhirnya itu 26. Di sini juga ada rumus untuk mencari UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Contoh soal, berapakah suku ketiga dari suku barisan tersebut? Jika ditanya suku ketiga, berarti N di sini diisi dengan 3 dan A1. A sama dengan 2. Kenapa 2? Karena tadi kita ketahui bahwa suku pertamanya bernilai 2 dan B sama dengan 6. Jadi kita tinggal kasih masuk saja di rumus. U3 sama dengan 2 ditambah 3 dikurang 1 dikali 6. Sekarang kita dahulukan yang dalam kurung. Jadi U3 sama dengan 2 ditambah 2 kali 6. Nah, apabila ada penjumlahan dan perkalian, maka kita dahulukan perkalian. Jadi U3 sama dengan 2 ditambah 12, hasilnya adalah 14. Nah, sama kan sama barisan yang ada di atas. Nah, di dalam rumus aritmetika juga ada jumlah yang biasa kita sebut dengan SN. SN ini adalah jumlah N suku pertama. Maksudnya apa? Jika teman-teman ditanya berapakah 3 suku pertama, berarti itu artinya bertanya tentang S3. Karena N-nya diganti dengan angka 3. Atau biasa bertanya berapakah jumlah 5 suku pertama, berarti S5 kan. Karena N-nya itu diganti dengan angka 5. Misalkan deretnya itu ada 2, 8, 14, dan 20. Jika kita sudah tahu deretnya, jumlah 3 suku pertama itu tinggal kita jumlahkan. Jadi S3 sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 14. Hasilnya 24. Ini kalau kita hitung secara manual. Nah, di sini juga kita bisa hitung menggunakan rumus. Rumusnya itu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi jika teman-teman bertanya S3 menggunakan rumus, berarti S3 sama dengan 3 per 2. Dan di sini ada 2 dikali A, berarti 2 dikali 2 ditambah 3
dikurang 1 dikali 6. Jadi S3 sama dengan 3/2 ditambah 4 dikali 2, 3/2 dikali 4 ditambah 2 kali 6. Jadi S3 sama dengan 3/2, 4 tambah 12 itu 16. Jadi S3 sama dengan 48 dibagi 2 hasilnya 24. Di sini bisa dilihat hasilnya sama-sama 24, tapi yang satu kita hitung secara manual dan yang satunya menggunakan rumus. Kenapa sih kita harus menggunakan rumus kalau lebih mudah itu menghitung manual? Karena terkadang soal yang ditanyakan itu 100 suku pertama atau lebih, kadang juga 200 suku pertama, 300 suku pertama. Jadi tidak mungkin kalau kita mau hitung manual, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi lebih baik kita menghitung menggunakan rumus saja. Dalam aritmetika ada juga yang disebut dengan sisipan. Sisipan itu ada bilangan-bilangan yang akan disisipkan antara dua suku. Misalkan contohnya ada angka 2, 6, 10, 14, 18, dan 22. Di antara dua bilangan ini, antara angka 2 dan 6, antara angka 6 dan 10, 10 dan 14, 14 dan 18, 18 dan 22. Di sini saya akan menyisipkan bilangan. Misalkan saya akan menyisipkan 3 bilangan sisipan. Jadi antara angka 2 dan 6 akan disisipkan 3 bilangan. Sisipan 3 bilangan ini biasa disimbolkan dengan huruf K, atau K adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Jadi jika muncul bilangan sisipan, pasti di sini nanti akan ada selisih dan beda yang baru. Maka nanti ada rumus untuk mencari beda yang baru. Rumusnya itu biasa disebut dengan B absen. Rumusnya yaitu B absen sama dengan beda yang lama dibagi K ditambah 1. Jadi kan beda yang lama itu ada 4, karena 6 dikurang 2, 10 dikurang 6, 14 dikurang 10, 18 dikurang 14, 22 dikurang 18 itu kan hasilnya 4 atau bedanya 4. Jadi 4 dibagi 3 ditambah 1. 3 itu bilangan sisipan dan 1 itu adalah ketentuan dari rumus. Jadi 4 dibagi 3 tambah 1 kan hasilnya 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Jadi beda yang barunya nanti akan ada angka 1. Jadi selisihnya itu cuma 1. Berarti bilangan sekarang akan berubah menjadi bilangan yang berbentuk deret aritmetika seperti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Masing-masing bedanya itu cuma 1. Di antara 2 dan 6 akan ada 3 bilangan baru, yaitu 3, 4, dan 5. Di antara 6 dan 10 akan ada bilangan baru yaitu 7, 8, dan 9, dan seterusnya. Sesuai dengan beda yang baru yaitu yang 1. Jadi jika muncul bilangan baru, otomatis bilangannya bertambah banyak. Di sini ada rumus baru untuk menghitung barisan bilangan ketika sudah disisipkan 3 bilangan, yaitu N absen. N absen sama dengan N ditambah N dikurang 1 dikali K. N absen adalah banyaknya bilangan yang baru. Misalkan kita mau hitung setelah adanya bilangan-bilangan baru, berarti N absen sama dengan 6 ditambah 6 dikurang 1 dikali 3. 6 ditambah 5 dikali 3. 5 kali 3 kan 15. Jadi 6 ditambah 15 itu hasilnya 21. Jadi N absen sama dengan 21. Jika ada yang bertanya 6 itu dari mana?
6 itu adalah n yang lama. Dan n yang lama itu ada 6. Karena kan tadi dilihat dari contoh ada angka 2, 6, 10, 14, 18 dan 22. Itu kan ada 6. Itu yang disebut dengan n. Nah, kan tadi n absennya ada 21 nilainya. Nilai itu akan sama ketika kita menghitung secara manual. Anda bisa buktikan dengan menghitung dari angka 2 sampai 22. Itu pasti hasilnya 21 angka. Nah, sekian materi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.